hari pertama kita jual 100 porsi, hari kedua jual 200 porsi, di minggu kedua kita jual 1000. Begitu? 1000 porsi. Satu hari? Satu hari. Aku itu 1000 porsi itu bertahan sampai sekitar 2 tahun. Halo semua teman, hari ini kita nggak akan ngomongin tentang properti. Hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang beda. Hari ini kita akan buat podcast tentang F&B. Nah, hari ini aku ngomong F&B-nya pun juga nggak sendirian, karena aku ditemenin sama salah satu orang yang menurutku inspiratif banget. Dia orang Jogja juga, usianya kurang lebih mirip-mirip sama aku, masih 20-an. Nah, yang istimewa tuh karena dia itu ngebentuk suatu brand yang bisa bikin sampai semua orang tuh ingetnya dia gitu loh. Kalau makan ayam selalu ingetnya dia. Dan kita semua pasti tahu, kalau orang Jogja itu udah pasti tahu namanya itu adalah Dirty Chick. Bahkan logonya pun juga sangat-sangat unik ya. Nah, kita lagi sama ownernya langsung sini, namanya Wahyu. Siap. Nah, terus di sini teman-teman, aku juga mau bilang juga terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini, suka posting di story. Nah, itu thank you banget. Buat hari ini kita akan ngomongin tentang F&B, kita nggak akan ngomongin tentang properti lagi. Oke, Wahyu. Wahyu, kemarin pertama kali kita ketemu tuh waktu di itu ya, di tenda Dirty Chick ya, waktu di sama si Ricky ya. Betul. Nah, waktu pertama kali kamu buat itu tuh, maksudnya di tenda itu background kamu tuh seperti apa sih? Maksudnya kayak dari tenda itu kamu mikirin konsep itu, apa kamu ada background F&B atau backgroundnya apa? Kok bisa sampai ngeracik sampai bisa bikin semuanya tuh, modelnya gimana pertama kali? Waktu pertama kali itu kita jalan tuh ke Jakarta. Kita nih ada nih warung kecil, enak nih. Wah, enak nih. Jadi inspirasi nih. Terus pas ke Jogja ngobrol sama partnerku, terus kita bikin yaudah yuk bikin semurah mungkin, yang pakai tenda, bumbunya aku deh yang bikin gitu kan. Basicnya aku suka masak. Basicnya memang suka masak. Memang hariannya juga masak. Jadi biasanya partnerku tuh minta yuk bikin ini dong gitu. Terus kita coba bikin pelan itu butuh berapa bulan ya, sebulanan itu sampai ketemu tahap awalnya. Terus habis itu kita oke deh, kita niatin buka tenda gitu. Tapi waktu itu kita cari inspirasi gimana nih caranya tendanya beda dong gitu. Jangan kayak tenda yang lain, paling enggak rada berwarna. Akhirnya kita cari tenda merah, terus kita kasih apa ya itu namanya, banner putih semua, terus yang desain temanku. Di situ kita jualan deh, kita coba. Oke nih, kalau responnya bagus gitu. Akhirnya kita lanjut. Tapi yang benar-benar nemuin tepungnya sama bumbunya tuh kamu sendiri? Sejauh ini aku sendiri. Tapi itu sampai detik ini pun puluhan kali upgrade ya. Enggak sekali itu enggak waktu awal itu enggak sekali jadi. Jadi waktu perjalanan waktu banyak timbul masalah. Gitu. Waktu pertama kali buatnya itu kan ke Jakarta dulu. Aku tahu deh itu tepung tepungnya itu bukan franchise ya betul ya? Waktu awal itu, waktu awal franchise ya, saya tepung, tapi aku franchise itu cuman sekitar pakai kelihatannya 4 bulan deh. 4 bulan ya? 4 bulan, kalau nggak salah 4 bulan. Setelah itu create sendiri ya? Habis itu create, gimana caranya create gitu. Karena waktu itu kan selengean ya, yang orang jualannya terus susah, maksudnya kuotanya susah, padahal kita pengennya kan waktu itu lari, jadi ya kita create sendiri deh, coba akhirnya ketemu. Tapi proses benar-benar sampai perfect yang kita ketemu itu 1 tahun. 1 tahun? Karena nggak gampang. Itu lebih ke food tech, bukan rasa lagi tapi ke food tech. Iya, tapi kamu tuh sampai bisa benar-benar detail sih. Aku waktu pertama kali ketemu sama kamu tuh juga aku ngeliat kamu tuh bener-bener detail, sampai minyak pun kamu tahu ya cara ngolahnya gimana, sampai bener-bener biar minyaknya tuh bisa dipakai lagi, bisa disuling lagi pakai alat-alat apa gitu, detail. Pakai ini oil filter. Oil filternya apa? Jadi gimana? Ya karena aku basicnya sukanya lebih ke food tech-nya, ya. Lebih banyak tahu tentang detail-detail karakter bumbu, karakter minyak, semua yang tak pakai, dari apinya, dari gasnya, semua tak pelajari. Dan yang selain yang food tech itu kamu
ada orang behind untuk marketingnya atau apa gitu atau enggak? Kalau marketing kemarin temenku sih yang pegang. Oh temen yang pegang ya? Partnerku yang pegang full. Jadi aku sebenarnya tuh nggak tahu sama sekali tentang marketing tau. Aku lebih ke operasional dan ini makanannya, produknya. Jadi lebih fokus ke situ. Dirty sendiri itu sebenarnya sekarang sudah sampai sejauh mana, sudah berapa outlet, dan terakhir kayaknya kemarin aku sempat ke Purwokerto, ada pembukaan juga. Ada. Nah itu juga ada di Purwokerto ya. Betul. Nah itu udah sejauh mana dan plannya itu bakal seperti apa? Kalau sejauh ini kita lebih fokus ke manajemen ya, karena jujur akselerasi Dirty itu cepat banget. Jujur manajemennya juga nggak begitu, aku merasa tidak begitu kuat kalau untuk terlalu cepat dilanjutin lagi. Maksudnya dilanjutin untuk buka cabang-cabang gitu. Karena kita kan lebih ke operasional model ya, jadi semua outlet kita yang pegang. Dulu Dirty sempat ada di 23 cabang. Kan sekarang kita ada yang salah lokasi dan lain-lain. Sekarang kita ada 16 cabang. 16 cabang ya. Nah itu kalau kedepannya itu bakal model ini seperti apa sih, model franchise atau model kemitraan atau model apa? Mungkin kalau ke depan lebih ke franchise. Oh franchise Aja. Oh sekarang bukan franchise? Bukan franchise ya, lebih ke operasional model ya. Jadi kamu investasi, kita yang kelola. Kalau gitu. besok oke deh, brand pakai kita, silahkan kelola sendiri semua bahan dari kita, ya kayak franchise pada umumnya. Gitu. Maksud kamu bukan itu ya, bukan model franchise kamu masih lepas gitu? Enggak, kita pakai operational model. Gitu. Ini aku tuh kan penasaran tuh gini loh, karena kan menurutku F&B ini apalagi model-model ayam itu tuh bener-bener common banget ya. Nah gimana kamu bisa akhirnya sampai jadi market leadernya gitu, jadi kayak bener-bener yang strong di Jogja lah maksudnya kalau bisa dibilang. Jawaban paling jujur ya, berkat Pak. Berkat. Kalau menurutku berkat. Nggak mungkin lah, waktu itu Jogja punya beberapa banyak ya udah waktu itu ayam geprek itu banyak, terus ayam fried chicken juga banyak. Tapi kan waktu itu kita coba dengan yaudah deh produk yang kita punya, semuanya dimulai apa adanya. Tapi tiba-tiba ternyata kita hari pertama kita jual 100 porsi, hari kedua jual 200 porsi, di minggu kedua kita jual 1000. Gitu? 1000 porsi. Satu hari? Satu hari. Aku itu 1000 porsi itu bertahan sampai sekitar 2 tahun. 1000 porsi 1000 porsi hari. Jadi aku buka outlet sampai outlet keempat, itu tuh rata-rata aku jual 1000 porsi. Satu outletnya. Itu aku buka outlet 2 bulan udah balik. Jadi aku satu outlet ya bisa bilang bisa untuk modalnya. Gitu. Jadi ya berkat, nggak mungkin loh Bang kalau nggak berkat. Aku tuh maksudnya juga nggak paham loh, karena kan kamu mulai kamu mulai tanpa Instagram kan gitu ya? Mulai itu pakai Instagram. Tapi Instagramnya masih nol banget loh. Nggak ada, belum ada sponsor waktu itu. Iya belum ada sponsor, terus juga maksudnya kan marketnya kan kalau misalnya orang produk F&B rame itu kan biasanya dia udah kuat dulu sosial medianya, either antara personal branding orangnya udah kuat atau mungkin dia endorse sama orang yang itu, tapi kayak ternyata nggak. Bener, tapi kalau tak lihat waktu awal-awal itu Dirty itu dijual sangat murah. Sangat murah. Jadi kan ya Jogja price kompetitif banget ya orang. Tapi kan ada yang murah juga loh. Ada, kita lebih murah waktu itu. Awal-awal sampai 2 bulan pertama itu kita murah banget. Lebih murah dari yang lain itu bisa selisih 2.000 satu porsi. Itu yang pertama. Dan sengaruh itu ya? Sengaruh itu. Gitu. Dan mungkin produknya di atas rata-rata ya. Mungkin bisa dibilang hampir sama brand-brand gede gitu kan. Kualitasnya bisa mendekati lah. Walaupun persis tapi mendekati. Kalau persis enggak. Kalau mendekati, kalau sana 100 ya paling aku udah 75%. Tapi kan harganya jauh di bawahnya waktu itu. Gitu. Dan kita pakai produknya dari berasnya, dari minyaknya, dari semuanya kita pakai kelas yang enggak murahan banget. Jadi dari berasnya enak, dari tehnya mungkin lebih oke gitu kan. Jadi orang mungkin oke nih waktu itu murah banget nih gitu. Kalau kamu sendiri lebih percaya makanan itu brand atau rasa? Kalau menurutku rasa dulu ya.
baru brandnya itu bisa kuat. Kalau menurutku ya, nggak terlalu tahu marketing, tapi kalau menurutku tetap rasa tuh nggak bisa bohong sama harga. Kalau menurut aku sih. Tapi gimana secepat itu ya? Maksudnya aku bingung loh. Opening pertama itu waktu itu yang disiapin apa? Maksudnya kayak ada undang siapa? Nggak ada bang. Nggak ada. Semua mengalir aja. Kita tuh nggak tahu bakal selami itu. Seriusan. Nggak ada di benak aku ngomong untung 10-15 juta udah puji Tuhan lah waktu itu. Tapi ternyata untungnya 20 kali lipat dari yang tak target. Itu waktu itu. Makanya aku langsung bisa buka beberapa outlet yang sendiri. Tapi nggak segampang itu juga ya, kan? Aku waktu itu buka coba ya. Dari yang pertama itu aku udah jual sekitar 700 porsi. Kan bulan pertama aku udah buka cabang kedua 500 meter dari outlet pertama. Iya betul. Itu aku sebulan jualan di angka 20 porsian. 20 porsi, padahal yang cabang pertama ada 800. Baru bulan ketiga yang sana ikut ke angka 1000 juga. Kenapa gitu? Gak tahu ya, kalau menurut lebih kerasa gitu. Lebih kerasa sama harga. Dan brandnya Dirty itu ya cuman awalnya unik aja ya, tapi kalau ketika unik nggak ada produk yang bisa jaring mereka terus, kelihatan juga nggak akan bertahan selama ini. Tapi loh ada satu produk itu maksudnya juga nggak kalah. Emang aku bandingin ya, aku pernah dulu kan aku juga pernah bikin nasi ayam juga. Nah itu tuh aku pernah bener-bener ngebandingin beli semuanya loh, bener-bener beli semuanya. Ada yang aku mau sebut brand dari enak ya kayak. Maksudnya tuh sama kayak Olive. Itu tuh bener-bener sama loh. Aku ngerasa yang paling enak banget ya. Itu Olive, kamu, sama KFC. Nah itu yang bener-bener, maksudnya tiga itu bener-bener mirip semua gitu loh, dibanding yang lainnya ya. Nah maksudnya itu kan waktu posisi itu kan juga ada Olive tuh. Benar. Kok maksudnya bisa secepat itu orang pindah ke kamu ya? Maksudnya karena kamu konsep pertama yang bikin outdoor kan, atau karena kamu lihat, kalau aku lihat ya mungkin konsep kamu pertama kan yang outdoor kan, yang lain kan nggak ada yang outdoor. Jadi konsep pertama waktu itu memang kita pengen bikin warung yang lebih bersih dan modern aja. Jadi kita nggak kepikiran nggak mau bikin tempat yang benar-benar tertutup. Gitu mungkin. Dan kita kuncinya waktu itu cahayanya terang kan? Terang. Jadi aku waktu itu pertama itu pasang mungkin lampu itu sekitar 600 watt total. 600 sampai 800 watt satu outlet. Jadi kan banyak banget. Itu sih. Jadi sampai ke depan, sampai orang geprek semua, ke kasir semua terang. Tuh, jadi orang menurutku itu gimmicknya Dirty waktu orang lewat. Bisa dibilang gimmick nggak? Mungkin gimmick ya. Kalau ngomong nge-trigger orang tuh lebih eye catchy gitu. Itu. Orang kan antri kelihatan, orang nongkrong kelihatan. Tempatnya ya pertahanin sebersih mungkin, secerah mungkin, jadi orang konsumsi aja nongkrong dengan harga semurah mungkin. Aku ngerti kok baik. Soalnya kamu ini produk pertama yang aku lihat kayak munculnya tuh lebih ke offline dulu, baru akhirnya online gitu loh. Ya bener sih. Iya, maksudnya aku nggak bisa ngomong juga ya kalau kan. Dari offline ke online. Iya, aku start tuh bener-bener offline. Offline ya, bener-bener kayak nggak perhatiin banget. Aku masih gitu nggak perhatiin banget misalnya ini. Ya walaupun sudah ada Instagramnya, tapi bener total offline. Dan even ada Instagram pun, maksudnya story saya juga nggak terlalu banyak, maksudnya nggak terlalu banyak followers. Iya, awal-awal itu nggak ada sama sekali. Kecil banget. Tapi mungkin ya lebih ke harga dan rasanya. Kalau tempatnya relatif sama yang lain, cuma bedanya kan warungku lebih terbuka dan lebih semi permanen, gitu aja. Cahayanya yang terang, gitu aja. Aku dulu nggak terlalu mikirin yang oke, gimmicknya harus gimana, dari segi marketing nggak ada yang dipikirin waktu itu. Yang penting produknya. Kalau misalkan tempatmu itu dibuka di luar kota, apakah strategi kayak itu works atau enggak? Ada yang iya, ada yang enggak. Kalau Dirty dibuka di area Jawa Tengah masih oke. Kita pernah buka di luar kota di Jawa Timuran, enggak jalan. Kenapa? Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu.
ada faktor X yang beda itu, maksudnya kayak kenapa di sini works gitu, kenapa di sana enggak? Padahal maksudnya kan sekarang otomatis jauh lebih gitu kan, lebih manajemen, lebih rapi. Betul. Mungkin gini, konsep Jogja itu kan sederhana ya. Yang penting sederhana, yang penting murah. Di kota lain spending money-nya lebih kuat. Mereka lebih tempat yang cozy buat nongkrong, harganya kedua deh. Kalau Jogja kan benar-benar masih ras sensitif banget lah gitu. Purwokerto juga bagus. Purwokerto itu aku tebus 1000 porsi juga sih. Karena itu ya, kayak karena price ya. Lebih ke harga, rasa. Kalau tempat relatif sama yang lain sama semua. Logo ya cukup nyentrik dikit lah. Ya, cik sih, gitu lah. Kalau ngelakuin opening di luar kota biasanya ngapain? Opening di luar kota? Biasanya kita ya manggil influencer. Standar sih ya. Ada yang membedain lagi ya maksudnya? Strategi lain yang kan selain influencer gitu? Enggak sih ya. Enggak ya. Oh, Dirty itu benar-benar mengalir relatif flat. Itu loh yang asal jalan kayak gitu. Gitu. Kayak gitu lah. Ya gimana ya? Aku juga susah orangnya. Orang aku buka tiba-tiba rame gitu kan. Tanpa basic marketing, tanpa basic manajemen, aku cuma bisanya masak. Cuman berjalannya waktu, oke, jadi ngerti nih, oh ternyata marketing penting nih, manajemen yang rapi penting nih kayak gitu. Baru deh akhir-akhir mulai deh, pakai konsultan marketing, konsultan manajemen kayak gitu. Bisa ya, bingung itu. Sama persis kayak si yang sama tim itu juga aku juga agak bingung loh. Dia mungkin startnya itu juga dari yang enggak momentumnya ayam geprek paling bersih dulu deh. Sekarang orang lagi pengen seger-segeran, orang lagi pengen yang sehat-sehat, itu yang muncul salah. Momentumnya tepat. Momentumnya tepat. Pas banget. Kalau menurut masih bingung ya, kok bisa ya? Saya buat itu. Aku juga bingung. Jujur aku juga bingung. Tidak menyangka, tapi banyak pelajaran yang didapat dari situ. Sebenarnya gini loh, karena kemarin kan aku sempat ikut seminar-seminar lagi, maksudnya kayak seminar abnormal gitu ya. Itu pernah bilang untuk sebelum kamu mulai bisnis F&B itu paling penting itu adalah produk. Dan produknya itu paling penting lagi itu kamu udah research dulu. Jadi karena kenapa dia bikin abnormal, karena produk Indomie itu emang nomor 1 di Indonesia penjualan terbesar gitu dari segala segmen paling itu. Apakah mungkin pas kamu masuknya tuh cocok di nasi ayam, makanya kamu bisa, karena nasi ayam kan mungkin orang mungkin juga banyak yang makan terus makanya ya awalnya juga berpikir gitu deh. Maksudnya kita jualan ayam pasti ya dikit-dikit laku lah, nggak akan yang rugi banget. Orang Indonesia mungkin dalam 20% makan ayam, ada pikiran kayak gitu. Tapi kalau untuk merencanakan strategi benar-benar yang benar-benar kayak orang abnormal pakai, itu kita nggak punya ada pikiran kayak gitu. Itu sih kan ngalir aja. Rasa lah ya. Rasa. Kuncinya kalau menurutku rasa sama harga. Jogja rasa sama harga. Gak bisa dipungkiri lah kalau untuk Jogja menurutku ya. Kalau kita mau main agak jangkanya agak panjang tuh lebih ke harga. Rasa sama harga ya. Aku pernah bikin nasi ayam itu ya. Itu harganya lebih murah dari kamu sih. Lebih murah dari aku. Tapi juga gak murah sih sebenarnya. Itu benar-benar. Kemasannya mungkin terlalu mahal. Berarti kan tadi kan kamu bilang kalau misalnya outlet terbuka itu sangat menentukan ya. Maksudnya kayak terlihat looks-nya murah ya. Murah. Jadi orang nggak terlalu nggak terlalu canggung ya. Karena kalau outlet terbuka itu cenderung orang nggak terlalu premium. Jadi orang masuknya lebih mudah. Gitu. Aku nggak tahu ya. Hanya di sekat kaca aja pasti langsung ambience-nya beda. Ada nggak tuh yang waktu dari awal buka itu ada maksudnya titik balik di mana keputusan kamu yang ambil itu benar-benar mengubah itu jadi kayak gede banget gitu?
meyakinkan aku kenapa konsep itu tetap dipakai gitu ya. Bukan, maksudnya kalau dari begitu jalan pertama gitu akhirnya bisa 1.000 orang per harinya itu maksudnya ada sesuatu yang kamu ubah atau enggak ada. Yang paling benar konsep Dirti, paling benar konsep awal itu udah paling benar di titik yang tepat, semuanya di titik yang tepat. Berjualannya waktu aku ada sedikit perubahan, akhirnya tak kembali ke yang awal lagi. Itu menurutku paling tepat waktu Detik. Lebih tepat lagi kamu pakai tenda di awal atau enggak, tetap Dirti itu semakin melejit ketika sudah semi permanen. Semi permanen itu yang paling tepat, bukan di tendanya. Karena tenda itu sama sekali nggak nyaman. Kalau semi permanen ketika hujan masih oke, ketika panas nggak terlalu panas, kalau hujan nggak terlalu basah. Kalau tenda, kalau hujan pasti basah banget gitu. Kan seru juga ya, makan masih ada basahnya, masih ada panas. Jadi masih ada ya sensasi lainnya gitu. Oh, sama mungkin ini ya. Ada kunci dari kamu, ada free nasi refill sama es teh. Nasi enggak, tapi kalau es teh ya. Oh iya. Es teh iya ya, dulu waktu pertama ya. Karena Dirti kan pedes ya. Terus habis itu orang pasti sering minum, jadi menurut mereka murah lah gitu kan minumnya. Free refill. Apa itu gimmick yang kuat menurutmu waktu dulu? Kayaknya dulu kompetitor juga belum ada deh yang benar-benar sampai free es teh ya. Nggak berani ya, karena kompetitor kan mikirin kan untung di air kan banyak banget. Iya betul. Ya memang ngurangin untung banyak sih gitu. Tapi ya dia mau gimana lagi, udah terlanjur. Kalau aku ngomong udah terlanjur. Tapi kalau misal aku sekarang suruh buka, mending aku free nasi, orang bisa agak enak ya. Tapi kalau minum udah kepedesan maunya minum terus kan. Gitu. Kalau aku suruh lebih murah air dong. Kata siapa gula mahal loh. Oh iya. Gula mahal. Nasi menurutku ada batas maksimal ya. Iya sih benar. Iya ada batas maksimal. Kalau minum nggak ada batasnya. Kalau udah pedes mau minum tuh sampai bunyi kayak apa juga. Iya betul. Minum terus. Makanya SS mungkin nasi ya karena kayak gitu ya. Nasi ya kan. Lihat nasi kalau kayak SS kan lihat nasi langsung banyak itu udah enak dulu ya lah kenyang gitu kan ambil yang kecil. Kalau tempat kan gelasnya kan kecil, ngulang-ngulang berkali-kali nggak kerasa. Yeah. Kita lebih enak minum dikit-dikit tapi berkali-kali kan daripada langsung kita kasih gelas banyak gitu. Dan memang suka nyisa sih ya. Kalau sisa enggak. Nyisa enggak ya? Rata-rata masih habis. Oh. Gitu. Loh kenapa yang take away itu nggak ada minum ya? Ya kompensasi lah, nukerin boxnya ya. Gitu. Lu kira ada strategi khusus ya, untuk nuker boxnya aja. Nuker boxnya ya. Tetap gitu. Terus sama kalau misalkan dari selama kamu jalan Dirty Chick sampai sekarang, momentum marketing apa yang menurutmu paling works? Kan kemarin sempat ada ya artis-artis itu kan, kayak kayak Eciran ya? Bukan. Oh itu ya. Enggak, awal-awal yang paling bikin orang nih kayak wih oke nih itu ini loh waktu itu rame-ramenya siapa sih itu YouTuber tuh Arif Muhammad ya. Arif Muhammad pernah nongkrong di Dirty makan nggak aku minta, tapi ketika dia datang besoknya aku kasih nih bawa pulang nih biar dia mau Jakarta Pak, tapi sama dia di upload. Nah mulai itu orang terus gitu lagi. Arif Muhammad panggil. Arif Muhammad ya. Sama makanan dipanggil. Suaminya dipanggil. Itu waktu itu datang. Dia datang nyobain kita tahu. Katanya dia ngupload deh makan tuh ngupload sampai akhir. Terus habis itu besok ngupload boxnya. Terus tuh mulai naik juga itu. Lumayan. Itu pengaruhnya itu terus nggak atau ada di beberapa bulan terus itu kayak? Enggak sih ya, waktu itu lebih ngaruhnya lebih ke flat. Oh ngaruh naik. Naik. Wah juga ya efeknya lumayan lah. Kalau jadi itu menurut juga nggak terlalu banyak kamu pakai food blogger kan kayak gitu ya? Enggak banyak. Enggak pernah undang sama sekali malah. Enggak pernah undang sama sekali. Nggak pernah foto yang aneh-aneh juga. Kalau Dirty yang awal dulu kita ngupload cuma
selalu template cerita gitu aja ya, foto orang makan, nggak pernah manggil orang fotografer, nggak pernah foto produk makanannya, nggak bisa ya akhirnya nggak mencerminkan dunia sekarang loh. Kenapa ini bisa eksis terus ya? Terus gimana kalau misalkan kamu memang nggak di online nggak eksis banget, kamu bisa buat offline itu eksis banget tuh apa? Ada member card atau apa gitu? Enggak ada juga. Enggak ada sama sekali. Enggak ada ceritanya, enggak ada apa ya, customer relationship manajemennya tuh enggak tak perhatiin sama sekali. Jujur aja. CRM-nya benar-benar enggak tak jalan gitu. Jadi mengalir gitu aja. Gitu. Tapi aku paling rasa mulai ada penurunan itu ketika harga berubah ditambah PPN. Harga mulai naik, PPN tambah itu kerasa. Efeknya terasa. Apa yang kita lakuin sekarang, gimana caranya ngejar bisa fight di harga. Ada nih kompetitor lain tuh ngambil segmen dirty nih, ngambil segmen dirty buat naikin harga. Aku malah pengen nurunin harga karena ada potensi di situ menurut untuk dirty ya. Jadi promosinya tuh menurutku cuma murah ya. Cuman berusaha semurah dan memposisikan diri di tempat yang tepat, di konsep yang benar-benar itu pas dengan harganya, pas dengan segmennya. Aku nggak mau ngemas terlalu premium bahaya, harga yang murah kemas premium terlalu bahaya. Jadi 1:1 aja deh, harganya pas, tempatnya juga nggak terlalu premium. Itu lebih menarik di Jogja. Ini menarik loh, maksudnya aku baru pertama kali ketemu makanan yang benar-benar online-nya itu gak terlalu perhatiin banget. Terlalu diperhatiin. Tapi kalau online itu secara marketing online-nya ya. Marketing online ya. Tapi kalau secara selling online-nya, sekarang itu dirty ada di beberapa outlet ada di angka 60% selling. 60%? Di lokasi kos. Karena kalau kita jualan F&B, menurutku akan sangat salah ketika buka outlet di kampus. Lebih bener buka di daerah orang tinggalnya, kosnya di mana. Itu jauh lebih efektif karena pernah buka di beberapa di depan kampus nih malahan. Penjualannya paling 1/4 dari yang daerah kos. Tapi kan kampus sama kos biasanya dekat-dekat. Enggak juga loh, enggak juga. Walaupun areanya itu gini. Orang tuh pasti habis kampus pengennya pulang, ganti baju baru makan. Jarang kan orang kampus balik terus langsung makan baru pulang tuh jarang. Kalau aku perhatiin jarang. Mereka mau nyantai dulu habis kampus, capek kan dan pasti istirahat dulu baru makan. Jadi kalau di jam-jam kampus itu malah nggak terlalu ramai. Jadi jeda beberapa jam setelah kampus itu baru ramai. Kayak gitu. Karena jarang orang yang pakai masih seragaman pakai pakaian formal, anak kampus datang ke jalan. Tapi malah mereka lebih pakaian santai, terus kayak dari kos aja terus baru makan. Kalau ini berdasar pengalaman ya, jarang outletku yang di daerah kampus malah omsetnya nggak sebagus outlet yang di dekat kos-kosan. Karena orang suka pulang dulu baru nyari gitu ya. Ada nggak, maksudnya kalau kamu dari pemilihan tempat itu kamu perhati nggak, kamu kalau orang dari arah ke kampus itu harus ngadepnya ke kanan atau ke kiri, maksudnya ke arah dia datang ke kampus atau ke pulang kampus itu ada berarti juga? Enggak. Kalau itu nggak tak perhatiin, cahaya yang paling tak perhatiin. Gimana outlet ini bisa menonjol daripada outlet yang lain? Cahaya. Mau di kanan mau di kiri menurutku sama aja. Cahaya dari sinar matahari? Enggak, cahaya dari ketika malam. Ketika malam dan tonjolan outletnya. Kalau aku lebih suka buat outlet itu jorok ke depan semua. Jadi pelayanan antrinya tuh kelihatan semua. Itu mungkin gimmicknya juga. Jadi outlet itu selalu di depan, kan kasirnya selalu di depan semua. Orang kelihatan kalau antri, orang kelihatan kalau pesan, baru makannya di belakang. Kayak gitu. Atau ada tempat nih makannya kelihatan agak ke depan, tapi kasir di sampingnya juga. Jadi aktivitas orang transaksi kelihatan. Itu yang tak berarti.
Itu sejauh ini ya. Iya. Bukan dipikirkan dari awal, tapi pengalaman berjalan Betul. bisa menyimpulkan bahwa ketika transaksi orang di outlet itu jauh lebih nge-trigger orang untuk datang. Karena kelihatan. Betul. Itu orang yang baru pasti penasaran juga kan, ya, orang pada makan di sini, cobain sekali, rasanya oke, baru dia baru dia pasti akan repeat terus kayak gitu. Tapi bener sih, emang kalau omong udah kelihatan orang tuh biasanya kayak emang ikut-ikutan sih juga ya. Ngeliat orang rame ya pasti dia ngikutin. Jadi kalau menurutku produk penting ya. Aku pernah baca buku itu sekarang tuh 4.0 itu bener ya? Kan yang pintar kan? Enggak. Marketing 4.0 itu lebih review orang lebih dipercaya. Betul. Review orang pasti lebih dipercaya. Makanya produk itu sekarang sangat penting. Mau nge-push kayak apapun kalau orang nggak review pasti nggak akan laku. Betul. Iya kan? Jadi kalau menurutku karena aku nggak nyuruh orang review di online, jadi ya offline-nya harus orang mau review jadi rasanya masih sama nih, gitu. Nggak ada perubahan gitu. Berusahanya ke sana walaupun susah maintenance rasa itu. Tapi banyak juga loh, maksudnya yang bener-bener maksudnya ya rasanya enak banget tuh ini ya, nggak maksudnya enak lah, maksudnya bisa dimana, tapi bener-bener ramai banget. Harganya? Nah itu ambience tempatnya? Ya. Penting. Kalau menurutku ambience rasanya nggak begitu enak. Tahu kan yang itu yang ramai banget rasanya, terus mie rasanya nggak enak pada. Iya. Murah banget. Ya kan, ambience tempatnya kayak gitu aja panas. Iya benar. Duduk, ya. Ayo murah kok gitu kan. Makanya padahal rasanya ya ampun kayak juga. Tapi mie itu segmen yang luas, nasi goreng segmen yang luas. Gitu. Harga paling. Kalau itu kan nggak masuk akal ya. Kita makan ada dagingnya, ada mie-nya, cabenya aja pedesnya kayak apa? Harganya 8.000. Betul. 8.000 segitu tiap hari gila itu. Itu bahkan kalau pakai kode promo itu bisa bilang nanti. Kayak 50%. Makan 4.000 5.000. Makan kayak yummy gitu. Ya walaupun dagingnya nggak seberapa ya. Ya mau seberapa mau harganya segitu. Nah, balik itu lagi kalau arti namanya Dirty Chicks itu apa? Dirty Chicks itu sebenarnya ayam kemarin kita bikin tuh kan dikira ayam negeri itu ayam potong itu kan ayam yang kotor ya, terus bikinnya Dirty Chicks deh. Kita nggak tahu, aku juga nggak tahu kalau Dirty Chicks ternyata cewek Pinang kan. Iya kan? Aku awalnya nggak tahu sama sekali. 1 tahun setelah itu baru nggak. Ternyata Dirty Chicks artinya. Tapi udah terlanjur jalannya sudah. Terus logonya nggak dibikin kayak gitu. Nyeleneh aja sih. Gitu. Tapi emang yang menarik itu kalau misalkan kamu bisa konsisten sampai 2 tahun ramainya itu menurutku bagus banget tuh. Maksudnya kayak aku selalu ngeliat emang untuk mendatangi crowd itu gampang, tapi untuk mempertahankan terus konsisten stabil omsetnya itu susah banget. Akhir-akhir ini pun rasa juga ya mas. Sadar nggak sih akhir-akhir ini produk F&B itu serem banget di Jogja. Kenapa? Banyak. Seremnya dalam arti kompetisinya makin makin kencang banget. Iya betul. Susah sih sekarang. Aku ini susah juga untuk mempertahankan crowd yang sama di sekarang kayak gitu. Mempertahankan waktu itu mungkin karena bisa bertahan lama selain waktu itu mungkin dengan kualitas seperti itu one and only, belum banyak kompetisi juga, terus mulai sekarang banyak kompetitor juga, tetap ada turunnya. Mempertahankan itu waktu itu mungkin lebih bertahan lama karena kompetitor belum mulai masuk kayak gitu, karena flat aja jalannya sama terus kayak gitu. Kalau misalkan waktu turun gimmick apa yang kamu tambahin buat itu? Waktu itu kita coba promo harga, terus promo jalan ya bisa tingkatin 25-30%. Segila itu harga itu gitu banget ya? Jogja gitu banget. Promo buy one get one itu rame juga, apalagi kalau free itu artinya mungkin bisa 80 orang.
Tapi ya kalau misalkan free itu, apakah orang yang free itu datang besok datang lagi? Enggak. Enggak ya? Ya paling enggak ketika kita bikin promo itu di jam-jam mahasiswa balik kampus. Jadi orang lihat orang kan pasti akan lihat growth-nya. Growth-nya itu yang trigger mereka buat datang. Oke, berarti kan tadi kalau promo itu kan emang nggak jalan ya. Maksudnya kalau misalkan setelah promo orang-orang yang datang itu bukan orang-orang yang itu lagi kan maksudnya? Bukan yang itu bukan lagi kan? Jadi ya mereka cuman kayak mancing untuk ini aja, crowd-nya aja. Jadi ketika orang lewat kepancing untuk penasaran aja sih. Pernah sadar nggak maksudnya market kamu itu market yang pernah nyatet gitu gak? Usianya berapa? Target marketnya tuh kayak cowok cewek atau apa gitu? Kalau sampai detail gitu enggak. Cuman kalau merhatiin lebih kerasanya gini. Ketika mahasiswa hilang, omsetku tinggal 30%. Ketika mahasiswa balik, omsetnya kembali 100%. Berarti bisa dibilang 70% mahasiswa 30% campur. Dari keluarga sampai mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak. Kayak gitu. Transisi dari offline ke online-nya itu apa yang kamu lakuin? Maksudnya kayak dari online itu gimana? Online-nya online apa dulu? Online Grab sama Gojeknya itu. Karena dulu kan waktu itu kan belum ada Grab sama Gojeknya. Nah begitu kamu masuk akhirnya bisa menjadi 60%-nya di online itu. Ya butuh waktu 3 tahunan ya. Ada cara-cara khususnya nggak? Maksudnya untuk meningkatin ini ya? Enggak sih, mengalir enggak ya, ngalir semua ya? Ngalir semua. Ngalir. Cuman omset dari ojol ya, ojol nih bisa naik 2 kali ketika promo. Kalau ojol dikasih promo langsung pasti kasih aja diskon 30%, omsetnya langsung 2 kali lipat. Kalau online nya, kalau offline itu diskon 30% apa untuk gitu? Ya enggak untuk pasti ya kita bikin price lagi dong, diganti harganya kayak gitu. Promo nggak ada yang untung, gimana sih promo? Kita namanya promo kan cuman awareness ya, awareness aja. Untungnya nanti lah itu nanti. Oke, terus sama yang terakhir mungkin aku pengen tahu kalau bikin bisnis sampai karyawannya ada sebanyak itu tuh maksudnya struktur apa yang harus kamu punya dan handle buat di atas-atasnya gitu. Kalau sekarang buat aku paling penting lebih ke HRD ya. HRD itu menurutku kalau kita punya karyawan banyak paling kuat. Jangan malah kalau sekarang kan gini, sistem keuangan tuh banyak. Tapi sistem HRD kan belum ada softwarenya dan nggak mungkin ada softwarenya. Sekarang harus paling dikuatin dari HRD-nya. Kalau aku lebih dan cari HRD harus yang benar-benar kuat ya. Kalau bisa harus pengalaman. Karena nge-manage orang tuh kayak seni ya, nggak cuman disuruh jalan, tapi kita harus memperhatikan kebutuhan mereka juga, lebih merhatiin perasaannya mereka juga. Karena kalau nggak ada pendekatan secara personal juga nggak akan jalan. Itu malah terlalu berbahaya. Yang kamu pegang berarti selain HRD apa? Maksudnya yang kamu ngajak meeting setiap pagi ya, HRD pasti, keuangan pasti. Terus dari ya 2 itu ya sama lebih. Kalau nanti habis itu dari mereka baru nyabang ke bawah-bawahnya. Kayak gitu. Itu selalu kalau itu tiap hari, keuangan dan HRD itu tiap hari ketemu ya. Tiap hari. Karena itu yang operasional kita kan gitu, di keuangan sama di manusia. Kalau inovasi yang paling kencang banget itu apa? Ada nggak maksudnya yang bener-bener bikin bagus? Inovasi yang paling ada kulit juga kan kayaknya? Ada kulit, terus ada kentang, ada blended drink, ada sambal-sambalan. Kalau bisa membuat ekstrim terus kita berubah jadi bisa trigger orang datang berduyun-duyun, nggak ada sih. Cuman kalau semua itu tambahannya hanya untuk mempertahankan bahwa eksistensinya masih ada gitu aja. Nggak terlalu ekstrim banget ya. Apakah di maintain itu setiap bulan harus ada atau setiap 3 bulan harus ada atau? Kemarin kita berpikir setiap 2-3 bulan harus setiap ada. Setiap 2-3 bulan harus ada itu. Harus ada itu. Gitu.
gitu sih. Iya. Simpel sih, nggak terlalu, karena dimulainya sederhana ya pemikirannya jalannya sederhana aja. Gitu. Mungkin kalau ini ke depan karena sudah banyak belajar, mungkin ketika mungkin nanti ada bisnis baru atau merombak manajemen yang baru, itu akan lebih terstruktur rapi gitu. Yang kemarin-kemarin buat belajar aja. Iya. Paling banyak selama ini berapa ton ayam satu bulan ini? Wah, kalau sebulan ya banyak ya. Misal ya banyak ya. Oh, iya. Banyak. Banyak lah. Berapa hitung ya? Iya, ya dihitung Gitu tapi ya, banyak gitu kalau ya. pastinya ya. Oke. Takut salah nanti. Oke, mungkin gitu buat semuanya. Mungkin aku yang pengen tanyain sih mungkin kurang lebih gitu aja. Nah terus habis itu mungkin boleh dong kasih kesan-kesan kira-kira teman-teman yang mau bisnis harus ngapain, yang mau bisnis harus mulai dari apa gitu. Kalau mau mulai bisnis yang penting confidence aja sih sama produk yang mau kita kasih, dan produknya harus bisa jawab kebutuhannya konsumen ya. Jangan yakin sama diri sendiri, ini yakin nih jualan gitu. Betul. Kebanyakan kayak gitu sih orang. Kebanyakan gitu. Walaupun dulu saya memulainya kan wah yakin nih Iya, gitu kan. iya. Tapi berjalannya waktu sekarang sadar oh ternyata ketika bikin suatu produk harus tanya dulu nih konsumennya mau apa. Betul. Itu paling penting sih. Betul. Aku juga pernah sih bikin ayam, burger ayam gitu-gitu, tapi kan ternyata emang burger di sini di Jogja itu kayak bukan terlalu makanan yang sering dimakan orang, makanya malah bukannya unik malah jadi aneh gitu ya. Nah, gitu sih mungkin emang kita harus nyari apa kebutuhan market, bukan kita yang bikin sesuatu habis itu market yang suruh nyari, itu malah salah banget. Oke, kayak gitu aja mungkin. Thank you Wahyu buat waktunya, thank you udah berbagi. Thank you teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa untuk subscribe, dan jika teman-teman suka dengan konten seperti ini, teman-teman bisa komen atau like dan subscribe video ini. Thank you guys, see you in the next video. See ya.